Bagaimana caranya supaya bukan kita yang mencari uang, tapi kita yang dicari uang. Oke, kalau begitu begini, saya sampaikan tahapan umur dulu ya, nanti kita bahas subtopik yang lain. Tapi kalau orang ingin kaya dan ingin menjadi orang yang dicari uang, pastikan setia kepada 3 tahapan usia ini. Mulai dari muda sampai umur 35, jangan cari uang. Gitu, karena kalau fokus kita pada mencari uang, nanti lupa membangun kepantasan. Uang itu akibat. Banyak orang mencari akibat, padahal yang harus dibangunnya adalah sebab. Orang kaya, katakan saja gini, kita kaya hati sudah pasti. Itu urusan kita dengan Tuhan. Oke? Kaya sosial, yes, kita salih kepada orang lain. Sudah, jangan didiskusikan dulu kaya hati. Kaya finansial. Supaya nggak babi bu, nggak pura-pura, nggak ada kemunafikan, aku ingin kaya, gitu toh? Sudah. Kalau betul-betul ingin kaya, ini aneh ya nih. Jangan memikirkan kekayaan sebelum umur 35. Betul-betul menjadi pribadi yang berilmu, begitu, betul-betul ahli dalam bidang profesinya. Kemudian satu lagi nih apa? Ahli disetujui. Kan orang itu hidupnya baik kalau banyak disetujui. Orang-orang yang hidupnya susah, banyak ditolak. Melamar pekerjaan ditolak-tolak. Begitu, melamar wanita, kan kalau dikasih teh manis berarti diterima, ini tehnya asin terus, begitu. Ya, nah. Ini tipe orang yang susah karena dia tidak memiliki kualitas pribadi yang membuat orang mudah mengatakan ya, menerima. Sebelum umur 35, itu yang dibangun. Tahu caranya pakai baju, tahu caranya berdiri, tahu caranya jalan, mengelola suara, naik turunnya, tinggi rendahnya nada, dalamnya, getarannya, semua ini gerakan tangan, wajah diatur semua sampai umur 35 sampai istilahnya perfect. Tidak ada orang sempurna, tapi just perfect. Untuk Pak ini dia perfect, untuk Ibu ini dia perfect, umur 35. Kalau kita tidak mencari uang sampai umur 35, kelas-kelas kehidupan berikutnya seperti sudah lebih terjamin, insya Allah. Nah, tapi sekarang, sebelum 35 ada yang bertanya gini, kalau saya tidak cari uang, terus uangnya dapat dari mana? Gitu toh? Nah itu. Dah kok ada orang cari uang sampai umur 60 nggak dapat? Terus kok 35 nggak cari uang malah dapat? Bayangkan sekarang, yang cari uang berfokus pada uang, berfokus pada perusahaan yang bayar, berfokus pada menuntut gaji. Nah ini yang sampai 60 tahun. Yang ke-35, ikhlas. Dibayar tidak dibayar, ikhlas. Akhirnya dipekerjakan oleh orang baik. Karena orang yang ikhlas hanya dipekerjakan oleh orang baik. Orang ikhlas dipekerjakan oleh orang jahat, Tuhan selamatkan. Dipindahkan. Entah apa caranya, dipindahkan. Nah orang yang ikhlas ini akhirnya dipekerjakan oleh orang baik. Karena dia tidak hitung-hitungan dalam bisnis, orang yang tidak hitung-hitungan dalam hubungan pribadi dilebihkan hitungannya. Ada istilah cincai. Teman sendiri, saudara sendiri, kok kita udah kenal lama. Itu selalu dilebihkan. Nah, jadi orang yang serius membangun kualitas pribadinya sebelum 35 akan dibayar mahal sebelum 35. Padahal tidak cari uang. Terus ada yang tanya, apakah Pak Mario sudah membuktikan? Sudah, ya tidak mahal-mahal amat, tapi saya pada umur 33 saya sudah vice president. Dari naik bis gelantungan sampai punya mobil Jerman, itu pada usia 33 tahun, tidak cari uang. Nah, kalau disiplin sampai umur 35 ke 40 baru tegas mengenai harga. Baru, kita dibayar kurang nggak mau. Harus segitu Pak, gitu. Kenapa? Itu nilai saya bagi Bapak. Bisa ditawar nggak? Bapak tidak menawar harga saya, Pak. Itu Bapak menawar saya. Kan bukan main tuh kalau ada anak muda bisa gitu. Itu Bapak menawar yang bisa saya lakukan untuk Bapak. Nah, saya tidak mungkin meminta lebih tinggi dari nilai yang saya bisa sampaikan ke Bapak. Ini dari 35 sampai 40. Nah, orang yang tahu harganya, berarti apa? Harga dirinya jelas. Dengan demikian dia sangat gagah, sangat terhormat. Nah, kalau orang sudah dikenal di publik ini, sampai umur 35 dia tidak cari uang,
sampai 40 dia tegas tentang nilai dirinya. Setelah 40 atau bahkan sebelum 40, orang sudah tidak bertanya harga lagi. Orang sudah menghargai lebih. Orang ini yang istilahnya dicari uang. Orang ini yang akan orang di pasar, pelanggannya, para pengguna jasa akan bilang ini, kalau mau ini terbaik dia deh. Kalau ini jangan lain, nanti you menyesal, dia aja deh. Karena sudah ada, bukan hanya nama, bukan hanya nama baik, tapi reputasi. Reputasi. Jadi reputasi itu tenarnya nama seseorang. Nah, kalau membawa nama baik, ketenaran itu membawa nama baik dan jaminan tentang kualitas, itu yang namanya credibility. Credible. Nah, orang yang kredibel itu dikenal, bukan hanya dikenal pernah dengar namanya, bukan, dikenal meyakinkan. Dikenal menjamin. Nah, sekarang orang yang sudah membangun kualitas dirinya sebelum 35, tegas tentang nilai dirinya sampai 40, setelah itu dia menjadi pribadi yang diinginkan, bisa kaya nggak? Bisa. Kaya apapun. Ketenaran yang baik, persahabatan yang baik, gitu. Penasehatan yang baik, coba itu. Lalu bayaran ya otomatis. Nah, apakah kemudian uang itu, harta itu masuk ke hati dan kepalanya? Tidak. Sama sekali tidak. Karena dia orang yang sangat berwibawa dari mudanya. Bahkan dia merasa rendah sekali kalau sampai uang masuk ke kepala atau ke sikapnya. Tidak. Karena dia bukan mencari uang. Dia menjadi pribadi yang menjadi magnet bagi segala bentuk rezeki. Uang kan salah satu rezeki.